Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Hari ini pertemuan kedua mata kuliah program linier. Mari kita mulai pertemuan hari ini dengan bersama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nama yang Bapak panggil, silakan menjawab. Baik. Sandra Ayu, Hadir, Pak. Yenita, Saya, Pak. Indri, Hadir, Pak. Imam, Hadir, Pak. Eka, tidak ada ya, tanpa keterangan Alfa. Kemudian Leni, Hadir, Pak. Dea, apakah ada Dea? Hadir, Pak. Baik. Siapa yang belum dipanggil? Saya, Pak. Oke, Guntur ya. Ada lagi yang lain selain Guntur? Tidak ada ya. Berarti hanya satu orang yang tidak hadir atas nama Eka Febrian tanpa keterangan. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita baca dan pahami Al-Quran terlebih dahulu. Silakan dibuka Quran Surat Al-Hajj atau Haji ayat ke-47 ya. Jadi Quran Surah Al-Hajj ayat ke-47. Sudah dibuka atau belum? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Oke, Bapak minta imam untuk membaca ayatnya, satu ayat ya, Quran Surah Al-Hajj ayat 47. Kemudian Bapak minta Dea ya, Bapak minta Dea untuk membaca artinya, serta kawan-kawan yang lain sembari menyimak. Baik, Pak. Baik, Pak. Pak, yang sedang proses buka, Pak. Sinyalnya, Pak. Kendala sinyal ya? Iya, Pak. Lambat buka webnya. Baik. Kalau via langsung, atau Bapak minta Guntur ya? Guntur bisa, Guntur? Baik, Pak. Bisa, Pak. Oke, silakan Guntur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yasta'jilunaka bil azabi wa la yukhlifullahu wa'dah. Wa inna yawma inda rabbika ka'alfi sannatin mimma ta'udun. Artinya, dan mereka meminta kepadamu Muhammad agar azab itu disegerakan, padahal Allah tidak akan menyalahi janjinya. Dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitungan. Sadaqallahu Sadaqallahul azim. Allahul azim. Baik, terima kasih Guntur dan Dea yang telah membaca Quran Surah Al-Hajj ayat ke-47 ya. Sama-sama.
Baik, semoga baik yang baca maupun yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Bapak akan tampilkan slide-nya. Apakah sudah tampil di kalian? Sudah. Sudah. Sudah ya? Baik, hari ini kita akan membahas materi tentang penyelesaian model matematika ya, pertemuan kedua. Jadi pertemuan hari ini sama seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, Bapak akan menjelaskan materi, kemudian akan membahas soal ya, contoh soal, dan di akhir akan ada soal latihan ya, yang akan kalian kerjakan seperti itu. Untuk pertemuan kedua, jadi pertemuan kedua bagian pertama hari ini menunjukkan pukul 13.57 ya, sampai dengan pukul 14.20 ya, atau kurang lebih 20 menit ya untuk sesi pertama pertemuan kedua hari ini. Seperti itu. Tujuan pembelajaran hari ini mahasiswa ada satu tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu mahasiswa mampu menyelesaikan model matematika. Jadi tujuan pembelajaran hari ini ada satu, yaitu mahasiswa mampu menyelesaikan model matematika. Layar slide-nya sudah pindah atau belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya, sudah pindah ya. Jadi sebelum kita membahas tentang bagaimana cara menyelesaikan model matematika, Bapak akan ingatkan kembali materi pertemuan sebelumnya, pertemuan pertama minggu lalu, yaitu terkait dengan model matematika. Apa itu model matematika? Model matematika merupakan cara untuk menyelesaikan masalah kontekstual. Pembentukan model tersebut dilandasi oleh konsep berpikir logis dan kemampuan bernalar dalam masalah nyata ke bentuk matematika. Artinya apa? Model matematika hanya bisa digunakan ketika kita atau kalian menyelesaikan soal kontekstual. Soal kontekstual di sini disebut juga dengan soal cerita seperti itu. Kita ketahui bahwa soal kontekstual itu dibedakan menjadi 3 jenis ya. Jadi yang real kontekstual, jadi benar-benar kontekstual artinya masalah tersebut memang benar-benar ada. Jadi memang benar-benar kita alami di kehidupan sehari-hari. Itu jenis soal kontekstual yang pertama. Kemudian jenis kontekstual masalah atau soal kontekstual yang kedua yaitu semi kontekstual. Semi kontekstual itu dia berupa konteks tapi tidak atau bisa diubah kontekstual seperti itu ya, bisa diubah-ubah. Kemudian yang ketiga itu adalah tidak ada konteks atau abstrak ya. Masalah yang tidak ada kontekstual atau abstrak ya. Itu seperti soal-soal bukan soal cerita, dia langsung berupa angka-angka seperti itu ya. Jadi model matematika ini hanya bisa kalian gunakan ketika kalian mendapati soal kontekstual seperti itu ya. Dalam hal ini adalah real kontekstual atau soal yang benar-benar kontekstual. Di contoh soal, Bapak akan sampaikan masalah kontekstual seperti itu, akan lebih detail di contoh soal seperti itu ya. Dan perlu kalian ketahui bahwa materi model matematika ini itu memerlukan kemampuan berpikir logis dan kemampuan bernalar. Artinya apa? Dengan kalian mempelajari materi hari ini atau tentang penyelesaian model matematika, maka kemampuan berpikir logis dan kemampuan penalaran kalian akan terlatih. Karena apa? Karena untuk menyelesaikan model matematika itu memerlukan kemampuan berpikir logis dan kemampuan bernalar seperti itu ya. Selanjutnya, model matematika adalah bentuk penalaran manusia dalam menerjemahkan permasalahan menjadi bentuk matematika. Artinya menerjemahkan
soal kontekstual itu dalam bentuk matematika seperti memisalkan ya. Misalkan dengan variabel X, Y, dan seterusnya ya, sehingga dapat diselesaikan. Jadi model matematika itu seperti itu. Jadi soal kontekstual kita ubah bentuk ke model matematika dengan cara memisalkan ya. Memisalkan dengan simbol X, Y, dan seterusnya. Sehingga soal kontekstual tersebut bisa dapat diselesaikan. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Slide sudah pindah atau belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Sudah, Jadi slide ketiga ini membahas sudah masuk ke penyelesaian ya, penyelesaian model matematika. Bagaimana cara untuk menyelesaikan model matematika. Nah, jadi slide ketiga ini menjawab pertanyaan itu. Jadi cara untuk menyelesaikan model matematika itu ada 3 cara ya. Nah, cara yang pertama itu adalah memformulasi masalah. Memformulasikan masalah itu cara yang pertama. Apa yang dimaksud dengan memformulasikan masalah? Memformulasikan masalah yaitu mengubah masalah sehari-hari ke dalam bentuk matematika seperti itu ya. Yang melibatkan yang pertama itu mendefinisikan variabel keputusan. Kemudian yang kedua mendefinisikan fungsi tujuan dan yang ketiga itu mendefinisikan fungsi-fungsi kendala. Jadi di sini Bapak akan sampaikan secara teorinya ya. Tetapi untuk lebih detail kita akan bahas melalui contoh soal, akan lebih paham melalui contoh soal seperti itu. Yang jelas perlu kalian ketahui bahwa untuk tahapan penyelesaian pemodelan matematika itu yang pertama memformulasikan, di mana formulasi masalah ini juga terbagi menjadi 3 bagian. Nah, bagian pertama itu mendefinisikan variabel keputusan, itu yang perlu kalian ketahui. Yang kedua itu mendefinisikan fungsi tujuan, dan yang terakhir itu adalah mendefinisikan fungsi-fungsi kendala. Itu perlu kalian ketahui ya. Nah, kemudian untuk fungsi tujuan itu hanya satu ya. Hanya satu. Sementara untuk fungsi kendala atau kendala itu terdiri dari beberapa fungsi ya. Nah, secara teori seperti itu ya. Hanya saja untuk detailnya akan kita bahas melalui contoh soal seperti itu. Ini langkah pertama memformulasi masalah. Kita lanjut ke slide yang kedua. Nah, slide selanjutnya yaitu memecahkan masalah. Jadi setelah kita memformulasikan, kita memecahkan masalah secara matematis seperti itu ya. Karena kita ketahui bahwa berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, jadi ada beberapa penelitian terdahulu yang melakukan penelitian terkait dengan pembelajaran matematika di sekolah. Jadi kita ketahui bahwa sebagian besar peserta didik SMP, SD, SMA, mulai dari SD, SMP, SMA itu terkendala di pembelajaran matematika. Jadi kita timbul pertanyaan kenapa seperti itu kan? Jadi kita ketahui bahwa salah satu penyebab sehingga sebagian besar peserta didik di tingkat SD sampai ke SMA kendala terhadap pembelajaran matematika itu karena peserta didik tidak mampu atau belum mampu memodelkan matematika. Seperti itu ya. Jadi memodel matematika itu seperti yang kita bahas pada hari ini. Jadi mengubah masalah kontekstual ke dalam bentuk matematika itu yang menjadi salah satu penyebab sehingga sebagian besar peserta didik di tingkat SD sampai SMA itu kendala di pembelajaran matematika. Karena ketika siswa sudah mampu memodelkan matematika, langkah selanjutnya yaitu mengoperasikan, mengkali, bagi, dan seterusnya ya. Nah, itu pada dasarnya sebagian besar peserta didik itu sudah mampu mengoperasikan, sudah mampu menghitung, menjumlah, dan seterusnya seperti itu. Nah, yang menjadi kendala terbesar itu adalah memodelkan ya. Jadi mengubah bentuk kontekstual menjadi bentuk matematika. Nah, langkah kedua ini memecahkan masalah secara matematis. Jadi setelah dimodelkan masalah kontekstual tadi ke bentuk matematika, selanjutnya kita selesaikan secara matematis ya. Artinya apa? Menentukan nilai variabel. Nah, menentukan nilai variabel keputusan yang mengoptimumkan fungsi tujuan dengan menggunakan metode grafik ya. Salah satunya itu untuk masalah pemrograman linear dengan 2 variabel keputusan. Jadi
salah satu cara menyelesaikan masalah eh, secara matematis itu menggunakan metode grafik ya, metode grafik. Hanya saja perlu kalian ketahui untuk pertemuan kedua ini pada bagian pertama eh, kita sebatas atau kita hanya sebatas ke tahapan pertama tadi ya, memformulasikan masalah seperti itu. Di sini Bapak sampaikan untuk pendahuluan ya bahwa untuk tahapan penyelesaian pemodelan matematika itu ada beberapa tahap seperti itu. Kita lanjutkan ke slide selanjutnya ya. Sudah pindah slide-nya atau belum? Sudah, Pak. Sudah ya, baik. Jadi yang langkah terakhir dari penyelesaian pemodelan matematika itu adalah menganalisis hasil perhitungan ya. Yang mana tujuannya adalah untuk menjawab permasalahan dalam dunia nyata yang disebut dengan analisis post optimality ya, seperti itu ya. Jadi Bapak sampaikan kembali bahwa cara untuk menyelesaikan pemodelan matematika itu ada 3 ya, seperti itu. Nah, yang akan kita bahas pada bagian pertama pertemuan kedua hari ini, kita akan eh, bahas untuk cara yang pertama ya, memformulasikan masalah seperti itu ya. Baik, kita lanjut ke contoh soal ya. Kita lanjutkan ke contoh soal. Nah, di sini atau melalui contoh soal ini kalian akan bisa lebih memahami apa yang sudah Bapak sampaikan tadi ya terkait dengan memformulasikan masalah terutama yang akan eh, jadi bahasan pertemuan hari ini. Contoh soal bisa kalian baca itu contoh soalnya. Sebuah perusahaan mebel memproduksi meja dan kursi menggunakan papan, kayu, dan waktu pengerjaan. Tiap meja membutuhkan 5 unit papan, 2 unit kayu, dan 4 jam pengerjaan. Sementara setiap kursi membutuhkan 2 unit papan, 3 unit kayu, dan 2 jam pengerjaan. Perusahaan dapat menjual seluruh produk dan memperoleh keuntungan $12 untuk setiap meja dan $8 untuk setiap kursi. Tetapi hanya 150 unit papan, 100 unit kayu, dan 80 jam waktu yang dimiliki untuk setiap minggu. Perusahaan ingin mengetahui berapa jumlah setiap produk harus diproduksi untuk memaksimumkan keuntungan sesuai dengan sumber yang ada. Itu contoh soalnya ya. Pertanyaan Bapak, apa langkah pertama yang mesti dilakukan? Yang mendefinisikan variabel keputusan itu, Pak. Baik, itu termasuk ke bagian apa tuh? Memformulasikan masalah. Baik, betul. Yang pertama itu adalah memformulasikan masalah ya, seperti itu, Mame. Nah, kemudian memformulasikan masalah itu terbagi menjadi berapa bagian tadi dibahas? 3, Pak. Ada 3 Tiga, ya. Pak. Ada 3. Yang pertama apa yang pertama? Mendefinisikan variabel keputusan. Oke, mendefinisikan variabel keputusan ya. Seperti yang sudah kita bahas ya. Jadi variabel keputusan dari contoh soal ini. Nah, jadi langkah pertama untuk menyelesaikan pemodelan matematika yaitu memformulasikan masalah ya. Di mana memformulasikan masalah itu terbagi menjadi 3 macam lagi. Nah, yang pertama itu variabel keputusan ya. Nah, apa variabel keputusannya dari soal itu? Soalnya apa? Perusahaan ingin mengetahui. Nah, yang variabel keputusan itu adalah perusahaan ingin mengetahui berapa unit masing-masing barang yang harus diproduksi. Itulah variabel keputusan dari contoh soal tadi. Perusahaan ingin mengetahui berapa unit masing-masing barang yang harus diproduksi. Yang menjadi pertanyaan Bapak, apa barang yang harus diproduksi itu? Barang produksi apa yang dimaksudkan? Silakan.
Meja dan kursi, Pak. Baik, jadi barang yang dimaksudkan Meja, itu adalah kursi. meja dan kursi. Meja dan Nah, kursi. oke, jadi kita misalkan yang pertama itu kita misal X ya. Kita misal X itu jumlah unit meja yang akan diproduksi. Nah, jadi meja ya, permisalan meja. Kemudian yang kedua itu barang yang kedua itu adalah kursi ya. Jadi kita misalkan jumlah unit kursi yang akan diproduksi itu kita misalkan dengan Y seperti itu ya. Berarti X untuk meja dan Y untuk kursi ya. Nah, yang dimaksud dengan barang yang akan diproduksi seperti itu ya. Baik. Selanjutnya, setelah kita menentukan variabel keputusan, langkah selanjutnya apa? Apa langkah selanjutnya setelah menentukan variabel keputusan? Mendefinisikan fungsi tujuan. Oke, langkah selanjutnya itulah mendefinisikan fungsi tujuan ya. Ya, apa fungsi tujuannya? Fungsi tujuan dari contoh soal tadi itu perusahaan ingin memaksimumkan keuntungan. Nah, itu fungsi tujuannya. Perusahaan ingin memaksimumkan keuntungan. Nah, artinya apa? Artinya itu maksimum ya. Jadi untuk soal pemodelan matematika ini itu ada dua ya, ada memaksimumkan, ada yang meminimumkan. Nah, artinya untuk fungsi tujuan itu disesuaikan dengan contoh soal ya. Di soal yang kita bahas itu terkait dengan memaksimumkan. Artinya apa? Artinya maksimum. Nah, max ya. Max kita singkat dengan max ya. Max F. Nah, F itu merupakan simbol dari fungsi tujuan ya. F sama dengan 12x plus 8y. Artinya maksimum F sama dengan 12x plus 8y itu merupakan fungsi tujuan. Yang jadi pertanyaan Bapak, dapat dari mana 12x dan 8y itu? Dari memperoleh keuntungannya, Pak. Setiap Ya, meja kan setiap meja 12 dan kursi itu 8. betul. Jadi 12 itu merupakan keuntungan ya, keuntungan setiap meja. Nah, seperti itu kan. Itu $12 ya, $12. Kemudian 8 itu merupakan keuntungan dari setiap kursi $8 ya. Jadi 8 ya. Kita ketahui tadi kita misal X itu meja, berarti 12X. Kemudian ditambah kursi itu Y, berarti 8Y. 12 itu adalah keuntungan setiap mejanya, $12 ya. Seperti itu. Jadi perlu kalian ketahui atau perlu kalian tekankan pada saat kalian akan mengerjakan soal latihan nanti, fungsi tujuan itu terkait keuntungan. Jadi apa fungsi tujuannya? Kalian cari di soal itu. Yang mengatakan terkait keuntungan. Berapa keuntungan ini? Nah, berarti itulah fungsi tujuannya. Seperti itu ya. Cara mengidentifikasinya. Oke. Selanjutnya, yang terakhir untuk bagian memformulasikan masalah setelah variabel menentukan variabel keputusan, kemudian menentukan fungsi tujuan, dan yang terakhir apa? Mendefinisikan fungsi-fungsi kendala, Pak. Baik. Yang terakhir itu adalah memformulasikan, mendefinisikan fungsi kendala seperti itu ya. Atau mendefinisikan fungsi-fungsi kendala. Jadi fungsi kendala ini merupakan hubungan, hubungan antara variabel keputusan dengan masing-masing sumber serta keterbatasan sumber daya yang ada. Yang jadi pertanyaan Bapak sekarang ini, sumber yang dimaksud pada soal itu apa saja? Sumber yang disebutkan pada soal itu apa saja? Seperti misal kayak papan, Pak, kayu. Oke. Apalagi? Ada berapa sumbernya yang disampaikan di soal? 3, papan, kayu, dan waktu pengerjaan. Baik, ya, yang disebutkan oleh Guntur sudah benar ya. Jadi sumber yang dimaksudkan itu adalah papan ya. Ada 3. Yang pertama papan, kemudian yang kedua itu kayu, dan yang terakhir itu adalah waktu pengerjaan seperti itu ya. Nah, kemudian serta keterbatasan sumber daya yang ada. Nah, sekarang keterbatasan sumber yang ada. Kita ketahui bahwa fungsi kendala itu terkait dengan hubungan antara variabel keputusan dengan masing-masing sumber. Sumber tadi sudah kita tahu kan, dari papan, kayu, waktu pekerjaan. Nah, kemudian serta keterbatasan sumber daya yang ada. Nah, keterbatasan sumber yang ada yang disampaikan di soal apa? Apa saja yang diketahui dari soal yang membahas terkait dengan keterbatasan sumber daya yang ada? Oke, silakan. Selanjutnya terkait dengan keterbatasan. Tadi sudah kita bahas terkait sumber. Sumber itu meliputi papan, kayu, waktu pengerjaan. Nah, selanjutnya itu terkait dengan keterbatasan. Keterbatasan sumber daya yang ada yang disampaikan dari soal.
Jumlahnya, Pak. Jumlah ketersediaannya. Oke, jumlah ketersediaan. Oke, apa saja jumlah ketersediaannya? Papan Hanya ketersediaan. Oke, satu-satu coba. Misalnya Coba. papannya itu kurang lebih 150 unit Oke. papan, Pak. Dan Oke. 180 unit kayu. Oke. Kemudian, Dan mempunyai batas waktu 80 jam. oke. Jadi terkait keterbatasan sudah betul ya. Jadi untuk papan itu dia maksimal 150 ya. Nah, maksimal 150 ya. Kemudian kayu itu maksimal 100 dan waktu pengerjaan itu maksimal 80 jam seperti itu ya. Nah, artinya apa kalau maksimal itu? Kalau maksimal itu berarti kalian perhatikan ya untuk tanda kurang dari ya. Di sini disebutkan simbol kurang dari atau sama dengan. Jadi ketika bahasa itu maksimal, artinya dia menggunakan simbol kurang dari atau sama dengan ya. Nah, seperti itu. Karena maksimal 150. Maksimal 100, maksimal 60 berarti kurang dari atau sama dengan ya, seperti itu. Yang menjadi pertanyaan Bapak selanjutnya, ketika dia minimum. Ketika dia minimum, artinya kita mesti menggunakan simbol apa? Lebih Lebih dari, besar Pak. atau sama dengan? Ya, lebih dari ya, lebih dari atau sama dengan ya, sudah betul ya. Ya. Nah, untuk istilah kurang dari, lebih dari bukan lebih besar ya, bukan lebih besar atau lebih kecil ya untuk istilah yang benar ya. Jadi simbol simbol kurang dari atau lebih dari itu bukan lebih besar atau lebih kecil ya. Dia tidak menggunakan istilah lebih kecil lebih besar, tapi lebih dari ya. Jadi istilah yang penggunaan penyebutan yang benar itu lebih dari, bukan lebih besar ya. Yang benar itu lebih dari, kurang dari seperti itu ya. Seperti itu ya. Kita saling mengingatkan. Nah, kemudian eh, papan ya. Nah, di situ sebutkan papan itu 5x, 5x tambah 2y. Nah, 5x tambah 2y. X itu apa tadi? Kita misalkan apa x tadi? X kita misalkan dengan Meja, Pak. ya, X itu meja. Jadi untuk membuat satu meja itu memerlukan 5 papan. Nah, satu meja memerlukan 5 papan. Kemudian Y itu kita misalkan dengan apa? Kursi. Ya, Y itu kursi. Berarti untuk membuat satu kursi memerlukan dua papan. Itulah 5X plus 2Y kurang dari atau sama dengan 150. Jadi untuk fungsi kendala yang pertama, yang papan ini 5X plus 2Y kurang dari atau sama dengan 10. Bapak minta yang kayu coba, penjelasan kayu sama waktu pengerjaan. Coba Indri. Penjelasannya seperti apa itu? Yang kayu sama waktu pengerjaan. Baik, Pak. Untuk kayu, 2X artinya untuk membuat meja membutuhkan 2 kayu, dan juga 3Y itu untuk membuat kursi memerlukan 3 kayu. Nah, jumlah antara 2X ditambah 2Y itu harus kurang dari atau sama dengan 100. Untuk waktu pengerjaan juga begitu. Untuk pembuatan meja membutuhkan waktu 4 jam. Jadi di sini disimbolkan 4X ditambah 2Y itu untuk kursi membutuhkan waktu 2 jam. Waktu pengerjaan 4X ditambah 2Y itu harus kurang dari 80 jam atau sama dengan 80 jam. Begitu, Pak. Baik. Terima kasih Indri. Sudah betul ya. Nah, seperti itu. Jadi kita cek waktu pengerjaan ya, 4X plus 2Y berarti 4X. Untuk membuat satu meja, nah untuk membuat satu meja itu, X itu kan meja. Satu meja itu memerlukan 4 jam ya. Begitu juga dengan 2Y pada waktu pengerjaan. Jadi untuk membuat satu kursi itu membutuhkan 2 jam. Di mana total dari 4X plus 2 itu kurang dari atau sama dengan 80 jam ya. Seperti itu. Nah, terakhir ketentuan wajibnya itu X, Y lebih dari atau sama dengan 0 ya. Kita tahu X itu meja, kemudian Y itu kursi ya. Itu harus lebih dari atau sama dengan 0. Paling kecil itu dia 0 ya. Tidak ada 0 ya. Tidak mungkin dia kurang dari atau kurang dari 0 ya. Tidak mungkin dia minus meja. Apakah ada minus satu meja? Apakah ada minus satu kursi? Tidak ada ya. Yang ada itu tidak ada, yang paling minimal itu tidak ada kursi atau 0 ya. 0 kursi seperti paling minimal ya. Nah, itu maksudnya itu ya, jumlah produktif tidak negatif ya. Oke. Kita masih punya waktu 5 menit lagi ya. Lagi ada contoh soal atau soal latihan ya. Langsung kita bahas sama-sama ya dalam waktu 5 menit ya.
karena waktu kita terbatas ya. Oke, ini soal latihannya. Langsung kita bahas sama-sama. Coba silakan dibaca dulu. Langsung saja siapa yang bisa? Siapa cepat? Jadi di sini kita bahas terkait dengan memformulasikan masalah. Ada 3. Yang pertama itu tujuan, mendefinisikan tujuan, kemudian yang kedua mendefinisikan variabel keputusan ya. Yang pertama itu mendefinisikan variabel keputusan, kemudian yang kedua itu mendefinisikan tujuan ya, tujuan, fungsi tujuan, dan yang terakhir itu ada mendefinisikan fungsi-fungsi kendala. Silakan. Siapa yang bisa? Untuk variabel keputusan. Untuk variabel keputusannya apa? Untuk variabel keputusannya itu Pak, mungkin yang X-nya itu jas, jumlah jas yang akan dibuat, Oke. dan untuk Y itu jumlah rok yang akan dibuat ke beberapa pelanggan. Oke. Bagaimana yang lain? Guntur menjawab untuk variabel keputusan. Permisalan itu misalkan X-nya itu untuk jumlah jas yang akan dibuat, kemudian Y itu untuk jumlah rok yang akan dibuat. Apakah sudah betul? Dea? Jawaban saya sama dengan Guntur, Pak. Baik, sudah betul ya. Jadi yang benar untuk variabel keputusan itu X, kita misal X sama dengan jumlah jas yang akan dibuat, kemudian Y itu untuk jumlah rok yang akan dibuat ya. Nah, langkah selanjutnya apa? Mendefinisikan fungsi tujuan, coba. Tujuan. Mendefinisikan fungsi tujuan yang sudah Pak sampaikan tadi. Pak sudah tekankan untuk fungsi tujuan itu terkait dengan, nah, itu. Coba. Mungkin izin Pak, mungkin untuk maksimal Maksimal, oke. Karena maksimum ya, dia menanyakan terkait maksimum ya, berarti fungsi maksimum. tujuannya itu maksimal F sama dengan maksimal F sama dengan 120 X karena variabel X, Oke. dan ditambah 75.000 Y. Oke. Sudah betul ya. Jadi untuk definisi fungsi tujuannya maksimum ya, karena tanyakan terkait maksimum ya. Jadi maksimum F sama dengan 120.000 ya, karena ini rupiah ya. Beda kalau yang tadi. Kalau yang tadi kan cuma 12 seperti itu ya. Kalau ini 120.000. Jadi dibuat benar 120.000 ya. Nah, kalau tadi kan dolar ya. Jadi 12. Kalau 100 rupiah dibuat 120.000 X ya. Karena jas itu X ya. Kemudian ditambah dengan 75.000 Y. Oke, nah betul ya. Guntur, kemudian terakhir. Yang terakhir itu terkait dengan fungsi kendalanya. Coba disebut fungsi kendala di sini ada berapa tuh? Dua, Pak. Ada 2. Oke, silakan Indri. Yang pertama itu 3X, 3X. artinya ya 3 rok ditambah 2 jas itu harus kurang dari 60 meter wall. Oke. Untuk yang kedua itu X ditambah 2Y atau
rok atau dalam Wall. mohon maaf Pak, dalam membuat rok itu diperlukan 1 meter Oke. untuk membuat jas dan 2 meter katun untuk membuat rok. Nah, itu tuh harus kurang dari 40 meter katun, Pak. Oke. Seperti itu ya. Berarti fungsi kendala yang pertama seperti yang sudah disampaikan oleh Indri tadi ya. Jadi 3x ya. 3x itu 3 wall ya. 3x ditambah dengan 2y ya. Nah, 2y. 3x itu untuk jas, kemudian 2y itu untuk rok ya. Nah, pada wall ya. 3x tambah 2y kurang dari atau sama dengan 60 seperti itu. Baik, sudah betul ya. Jadi mengingat waktu saat ini tinggal 2 menit lagi ya. Jadi sebelum Bapak akhiri untuk pertemuan hari ini, Bapak minta kalian bisa sampaikan salah satu kesimpulannya yang sudah bisa kalian pahami dari pertemuan kedua ini. Seperti itu, bagian pertama. Yang kalian sudah pahami apa yang kalian bisa simpulkan terkait dengan penyelesaian model matematika. Silakan. Singkat saja, yang kalian pahami, yang kalian bisa simpulkan dari pembelajaran kita, pelajaran singkat kita pada siang hari ini apa yang kalian bisa simpulkan? Baik Pak, Ya, izin. silakan Mam. Singkat saja Mam, waktu Jadi kita terbatas Mam. ya, yang saya simpulkan itu bahwasanya eh, itu cara menyelesaikan eh, pemodelan matematika itu yang pertama itu kita tuh memformulasikan masalah. Oke, Yang kedua kita memecahkan masalah matematis oke. dan yang ketiga itu menganalisis hasil perhitungan, Pak. Baik, terima kasih Mam. Sudah cukup Mam ya? Karena waktu kita Ya. terbatas. Terima kasih atas kehadiran kalian semua. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup pertemuan hari ini dengan bersama-sama melapaskan lapas hamdalah. Alhamdulillah. Lebih dan kurang, Mbak mohon maaf pada Allah, Mbak mohon ampun, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.